Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Januarsi dengan NIM 10011382025160 dari kelas IKMB Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit diare guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Baiklah, langsung saja kita mulai. Selamat menonton. Penyakit diare. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit diare? Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya, yang normalnya 100-200 ml per jam tinja. Dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair ataupun setengah padat, dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat. Istilah lain dari penyakit diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami buang air besar yang sering dan masih memiliki kandungan air berlebihan. Epidemiologi penyakit diare. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subsidiare Departemen Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2000, insiden rate penyakit diare 301 per 1000 penduduk. Tahun 2003 naik menjadi 374 per 1000 penduduk. Tahun 2006 naik menjadi 423 per 1000 penduduk. Tahun 2010 menjadi 411 per 1000 penduduk. Kejadian luar biasa diare juga masih sering terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. KLB diare terjadi pada tahun 2008 di 69 kecamatan dengan jumlah kasus 8.133 orang. Kematian 239 orang dengan CFR 2,94%. Tahun 2009 terjadi KLB di 24 kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang. Dengan kematian 100 orang, CFR 1,74%. Sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4.204 orang dengan kematian 73 orang dan CFR 1,74%. Selanjutnya, etiologi penyakit diare. Lebih dari 90% kasus diare adalah disebabkan oleh agen infeksius. Ada ribuan jenis organisme yang dapat menginfeksi saluran pencernaan dan menjadi penyebab diare. Dari kelompok bakteri, ada 4 jenis bakteri penyebab diare yaitu Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Secara umum, agen penyebab diare dapat berupa bakteri, virus, parasit seperti jamur, cacing, dan protozoa, keracunan makanan dan minuman yang mengandung bakteri maupun bahan kimia, serta akibat penurunan daya tahan tubuh atau imunodefisiensi. Diare dapat juga disebabkan oleh intoleransi laktosa, alergi protein susu sapi, namun tetap sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi. Di Indonesia, penyebab utama diare adalah Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli, dan Entamoeba histolytica. Kemudian, gejala klinis dan tanda penyakit diare. Tanda awal dari penyakit diare adalah bayi dan anak menjadi gelisah dan cengeng. Suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja akan menjadi cair dan mungkin disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja lama-kelamaan berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena seringnya defekasi, dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Penderita telah kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi mulai tampak. Berat badan turun, turgo kulit berkurang, mata dan ubun-ubun besar menjadi cekung, selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering. Patogenesis penyakit diare. Penyebab tersering diare pada anak adalah disebabkan oleh rotavirus. Virus ini menyebabkan 40-60% dari kasus diare pada bayi dan anak. Setelah terpapar dari agen tertentu, virus ini akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman. Kemudian virus akan sampai ke sel epitel usus halus dan akan menyebabkan infeksi dan merusak sel epitel tersebut.
Sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel enterosit baru yang berbentuk kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang sehingga fungsi sel tersebut belum bagus. Jenis-jenis penyakit diare. Diare terbagi menjadi dua berdasarkan mula dan lamanya. Yang pertama, diare akut. Diare akut adalah diare yang awalnya mendadak dan berlangsung singkat, dalam beberapa jam sampai 7 atau 14 hari. Infeksi merupakan penyebab utama diare akut, baik oleh bakteri, parasit maupun virus. Secara klinis, diare karena infeksi akut dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama koleriform, dengan diare yang terutama terdiri atas cairan saja. Yang kedua, dysenteriform. Pada diare didapat lendir kental dan kadang-kadang darah. Yang kedua, diare kronik. Diare kronik ditetapkan berdasarkan kesepakatan, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi orang dewasa, sedangkan pada bayi dan anak ditetapkan batas waktu 2 minggu. Diare kronik memiliki penyebab yang bervariasi dan tidak seluruhnya diketahui. Diare kronik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diare osmotik. Dijelaskan dengan adanya faktor malabsorpsi akibat adanya gangguan absorpsi karbohidrat, lemak atau protein, dan yang tersering adanya malabsorpsi lemak sehingga menyebabkan feses berbentuk steatur. Yang kedua, diare sekretorik. Terdapat gangguan transport akibat adanya perbedaan osmotif intralumen dengan mukosa yang besar sehingga terjadi penarikan cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus dalam jumlah yang besar mengakibatkan feses akan seperti air. Yang ketiga, diare inflamasi. Diare dengan kerusakan kematian enterosit disertai peradangan. Feses berdarah dan kelompok ini paling sering ditemukan dan terbagi menjadi non-spesifik dan spesifik. Faktor resiko kejadian diare. Yang pertama, agen. Kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fecal oral antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja ataupun kontak langsung dengan tinja penderita. Adapun beberapa perilaku yang dapat meningkatkan penyebaran kuman empiris dan meningkatkan resiko terjadinya diare yaitu yang pertama, tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan. Yang kedua, menggunakan botol susu. Yang ketiga, menyimpan makanan masak pada suhu kamar. Yang keempat, menggunakan air minum yang tercemar. Yang kelima, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar dan sesudah membuang tinja anak ataupun sebelum makan dan menyuapi anak. Yang terakhir, tidak membuang tinja termasuk tinja bayi dengan benar. Faktor host. Beberapa faktor pada penjamu yang dapat meningkatkan insidensi beberapa penyakit diare yaitu yang pertama, tidak memberikan ASI sampai 2 tahun. Yang kedua, kekurangan gizi menimbulkan penyakit. Yang ketiga, dampak diare dan disentri sering terjadi dan berakibat berat pada anak-anak yang sedang menderita campak dalam waktu 4 minggu terakhir. Yang terakhir, defisiensi atau imunosupresi. Keadaan tersebut mungkin hanya berlangsung sementara, misalnya sesudah infeksi virus seperti campak, atau mungkin yang berlangsung lama seperti pada penderita AIDS pada anak imunosupresi berat. Yang terakhir, faktor lingkungan. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Adapun dua faktor yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan penyakit diare. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan penyakit diare pada bayi? Jika penyakit diare dialami oleh bayi, maka resiko penyakit akan bisa lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Oleh karena itu, upaya pencegahan diare pada bayi yang dapat kita lakukan yang pertama, pemberian ASI. Dapat mencegah diare karena terjamin kebersihannya serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh balita. Yang kedua, pemberian makanan. Berilah anak balita makanan yang bersih dan bergizi. Yang ketiga, pemakaian air bersih. Gunakan air bersih untuk membersihkan makanan dan minuman pada bayi. Yang keempat, berak pada tempatnya. Biasakanlah anak Anda buang kotoran pada jamban atau kakus. Yang kelima, kebersihan perorangan. Biasakanlah mencuci tangan sebelum makan serta sesudah buang kotoran. Yang terakhir, kebersihan makanan dan minuman. Perhatikan kebersihan makanan dan minuman mulai dari cara-cara mencuci, memasak, menghidangkan, dan cara menyimpan makanan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.